Belgian Grand Prix, balapan terakhir sebelum summer break. Ya, setelah ini selama 3-4 mingguan, kita tidak ada hiburan dari F1. Tapi setelah paruh musim pertama yang cukup barbar, kita juga butuh rehat juga lah ya. Nah, untuk Belgian Grand Prix 2024, balapan terakhir sebelum summer break ini gue akan beri rating 9 dari 10. Jujur, udah lama nggak nonton Spa menyajikan balapan seru kayak gini. Biasanya ya coba parade aja sih. Dan tentunya balapan yang sangat seru menuju summer break. Oke lah, tanpa basa-basi, langsung aja gue bahas pemenang dan pecundang Belgian Grand Prix 2024. Oke, pemenang pertama, Mercedes. Oke, jujur aja, kalian fans Mercedes pasti panik kan pas Jumat kemarin ngeliat mereka keteteran dengan upgrade baru, atau update baru aja kita ngomong lah ya, jangan ngomong upgrade karena biasanya downgrade ya. Pas mereka lepas di Sabtunya, mereka terlihat kenceng di hujan, tapi masih nggak tahu nih apakah di kondisi kering mereka bakal tetap kenceng atau enggak. Tahu-taunya Lewis nggak pakai lama, langsung salip Checo di start dan Charles di awal dan memimpin balapan. Dulu pada ngeledek gerobak Jerman, sekarang malah mereka yang jadi gerobak ya. How the turntables. Nah, Lewis mampu maintain pace di depan. Tapi datanglah abang Woody kita, George Russell satu ini, dengan gilanya menyarankan untuk satu stop. Gue mikir, patut dicoba, tapi feeling gue ini pasti bakal tetap kesalip sama Lewis. Tapi mungkin podium bisa. Nah, Lewis terus mendekat, dan gak hanya itu aja yang mereka harus khawatirkan ya. Oscar Piastri juga terus mendekat dengan ban barunya. Banyak orang juga was-was karena George ini kan juga suka retak dalam tekanan ya. Tapi kali ini dia kalem cuy ya. Mampu ngeposisikan mobilnya dalam defense Lewis dengan baik. Dan gambling dan mental yang kuat itu dihadiahkan kemenangan kedua musim ini. Tapi saya kena diskualifikasi karena kurang berat mobilnya. Ada apes tapi ya udah lah ya, rules are rules. Tapi gelo lah. Ini orang gacor juga di balapan ini. Gue harus akui satu stop doang, walaupun memang ujung-ujung diskualifikasi. Mampu menahan Lewis juga di akhir-akhir. GG sih sebenarnya, salut lah gue. Tapi salut juga untuk Lewis yang mampu lagi-lagi konsisten dan meraih kemenangan 105-nya di F1. Jadi, apakah Lewis mulai menyesal meninggalin Mercedes untuk Ferrari? Udah mau langsung saja bakar kontrak di Ferrari itu kah? Pemenang kedua, Oscar Piastri. Oke, McLaren ini emang kebiasaan selalu loyo dikit saat awal balapan, jadi pace mereka tuh rada kurang di awal, tapi nanti itu bakal membaik. Nah, di sini juga sama nih. Oscar sebenarnya memiliki pace yang setara dengan Lewis dan Charles saat awal balapan. Cuman ketahan sales Red Bull itu aja. Lalu setelah nyalip Checo di fase pit stop pertama ya, dia udah tertinggal cukup jauh dari dua pembalap di depan. Tapi kalau dikasih free air, ngeri sumpah pace-nya. Bahkan dia sendiri mengakui kalau clean air adalah raja ya kan. Tapi sayang saking cepetnya, dia malah hampir ngelanstrolkan diri di pit stop. Untung aja nggak sampai mental ya kan front check-nya. Ya dia kehilangan 2 detik lah gara-gara itu. Terus ketahan dikit sama Charles membuat dia harus puas berada di posisi ketiga dan posisi kedua nantinya karena George kena diskualifikasi. Nah, banyak yang ngomong, kenapa dia nggak coba satu stop aja bang? Bisa aja, cuman agak riskan cuy. Kita kan semua tahu ya, Oscar tuh masih sedikit kurang dalam manajemen ban, dan ban dia saat itu sekitar 5 atau 6 lap lebih tua dari George. Dan kita tahu sendiri apa yang terjadi, George kena diskualifikasi karena mungkin salah satu alasannya ialah bannya itu nggak dapet rubber ya di akhir-akhir. Jadi nge-pit dia menurut gue merupakan opsi yang safe dan tepat aja lah. Lebih baik dapat podium daripada kenapa-kenapa ya kan. Harus diakui qualifying kemarin berdampak cukup besar dalam race mereka kemarin. Dan tetap good job lah buat Oscar, mampu melakukan manuver yang cukup epic juga ya. Mampu meraih podium lagi dan menunjukkan kalau dia tuh emang ya benar-benar secinta itu sama Spa ya. Pemenang ketiga, Charles Leclerc. Tapi bang, Paul doang menang ke... Jujur lah, emang ada ya prediksi dia bakal menang kemarin? Nggak ada. Sebenarnya ada harapan buat podium, cuman Oscar terlalu GG setelah pit kedua dan George juga satu stop. Tapi alasan gue naruh doi di pemenang ya karena walaupun pace dah menurun seperti performa Ferrari setelah Monaco, dia mampu menahan 2 titan di belakang di akhir balapan yaitu Max dan Lando dan meraih posisi keempat dan podium nantinya setelah George diskualifikasi. Dan menurut gue itu patut diapresiasi juga cuy. Emang sebenarnya doi start dari pole, tapi udahlah itu kan ya udah cukup mengejutkan juga terus dia nggak menang. Tapi gue nggak kaget juga sebenarnya kalau dia nggak menang. Bukan karena dah biasa begitu ya, tapi realitanya pace Ferrari emang nggak sekencang top tim lainnya dan mereka sekarang ya keteteran dikit dibandingkan top 3 tim lainnya. Jadi ya realita kadang memang pahit ya. Semoga aja Ferrari mampu bangkit setelah summer break karena
biar persaingan tuh makin seru di atas. Nah sekarang kita ke pecundang ya, dan sebenarnya yang pertama sudah jelas lah ya, Checo Perez. Dia qualified top 3 udah bagus buat menurut gue dari ini. Gue benar-benar penasaran nih, apakah Checo mungkin bakal menang di sini atau meraih hasil bagus lah minimal. Situlah gue udah sedikit excited ya kan, dia bakal memasak atau dimasak kayak biasa. Ternyata ya kalian tau lah ya. Gak ada bedanya ya kan, dimasak dia bahkan sama Ferrari yang jelas-jelas mobilnya lebih light dari doi. Gua rasa ini merupakan akhir dari karir Checo di Red Bull, karena katanya Red Bull mau ngadain meeting untuk bahas masa depan Checo di hari Seninnya, dan Danny Ric beserta Liam Lawson bakal mengadakan tes nanti di sekitar hari Rabu kalau nggak salah ya. Mungkin bener lah, ini juga sekaligus merupakan akhir dari jokes marketing Red Bull di channel ini. Setidaknya dia dapat fast lap di akhir, walaupun ya itu karena dia pit di akhir karena pakai ban baru. Karena kalau nggak fast lap justru kebangetan ya. Pecundang kedua, Lando Norris. Lagi-lagi Lando mengalami start yang amsyong untuk entahlah keberapa kali sekarang ya. Itu membuat dia kehilangan 3 posisi di awal-awal, lalu dia mencoba dengan strategi golong dengan harapan menyalip pembalap depannya yang bannya udah jauh lebih tua dari dia. Tapi itu pun nggak bisa nyalip juga. Dan akhirnya sepanjang balapan ketahan Max dan harus puas di posisi ke-6 atau 5 nantinya naik ya. Aduh, diskualifikasi George ini benar-benar bikin gue harus naikin posisinya setiap pembalap ya. Gak hanya dia mengalami balapan yang underwhelming, tapi dia finish di belakang Max yang jelas-jelas sudah start agak belakang dan gak finish di podium. Harusnya dia bisa dong memperkecil jarak, tapi malah memperkecil harapan dia untuk Jordan. Bukan performa yang bagus dari Lando kali ini, seperti yang gue bilang tadi ya, hasil qualifying kemarin sebenarnya cukup berdampak, tapi start buruk Lando itu juga benar-benar costly banget. Untuk pecundang ketiga, ya jujur gue bingung sebenarnya mau naruh siapa ya, tapi gue akan taruh Sauber deh ya, karena nggak hanya Zhou mengalami masalah mobil di awal yang membuatnya menjadi satu-satunya DNF di balapan ini, mereka memasuki summer break dengan satu-satunya tim yang belum meraih poin sama sekali. Sangat mengecewakan untuk tim yang bakal jadi Audi nanti di 2026. Masa Luca Marini aja udah pecat telur tapi tim Gojek ini masih telur utuh? Tapi dengan hadirnya bapak Harry Potter kita yang tercinta yaitu Mattia Binotto, gue expect sedikit improvement lah nantinya. Tapi gue rasa di tim juga harus segera berbenah, karena kalau enggak, ya bakal membuat Audi was-was juga tentunya ya. Balapan yang awalnya ya B aja sebenarnya, walaupun top 8 berada di level yang berbeda dibandingkan yang lain dan seketat itu. Tapi tiba-tiba menjadi seru dan nggak bisa diprediksi di akhir dengan George yang 1 stop dan Oscar yang mengejar 2 Mercy itu. 4 balapan berturut-turut, kita nggak mendengar Wilhelmus ya guys ya. Agak asing sekarang Wilhelmus di telinga gue dan mungkin kalian juga ya. 3 dari 4 balapan itu Max juga nggak di podium BTW. Benar-benar dah, F1 2024 terus memberikan kita excitement dan unpredictability. Inilah yang kita inginkan bukan? Jelas lah ya, tapi gue mau lihat loh abang Estonia 1 ini menang balapan F2. Ya agak OOT dikit dari F1. Udah 3 kali pole terus kemarin seperti P3 tapi mesinnya metong di akhir-akhir. Tapi Mekakrom juga sih, jadi gue nggak kaget ya. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Agak sad juga F1 lagi seru gini tapi udah summer break, tapi ya kita semua butuh rehat lah ya. Mereka juga butuh rehat, jadi ya nggak apa-apa lah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan seperti biasa, gue adalah dan video ini akan tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.